Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Ia memiliki julukan Putra Sang Fajar karena ia lahir tepat pada saat fajar terbit. Ia tumbuh pada keluarga yang miskin. Pada saat itu, sehari-hari ia dan keluarganya hanya makan ubi, kayu, dan jagung tumbuk. Pada saat lebaran pun, saat teman-temannya bermain petasan, ia tidak ikut bermain karena ia tidak mampu untuk membelinya. Usia 11 tahun, Soekarno terdapat penyakit tifus, disentri, dan malaria secara berturut-turut sehingga orang tuanya mengubah namanya dari Kusno menjadi Soekarno. Orang Jawa percaya bayi yang sakit-sakitan akan pulih kesehatannya bila namanya diganti. Pada tahun 1915, Soekarno bersekolah di sekolah Belanda di Surabaya bernama HBS, Hogere Burger School. Ia menjadi satu-satunya orang pribumi di sekolah tersebut. Ketika bersekolah di Surabaya, Soekarno tinggal bersama Cokro Aminoto, ketua Partai Serikat Islam. Di rumah sahabat ayahnya tersebut, Soekarno mulai mengenal pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama teman-teman satu kosnya. Hal itu turut mengembang jiwa nasionalis Soekarno. Pada tahun 1921, ia mulai berkuliah di ITAS, sekarang dikenal sebagai ITB, Bandung. 5 tahun kemudian ia tamat dengan menyandang gelar insinyur sipil. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1927, ia merumuskan ajaran Marhanisme, yaitu sebuah ajaran ideologi perjuangannya terbentuknya dari sosionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ia juga mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia dengan tujuan Indonesia Merdeka. 2. Pada tahun 1929 ia ditangkap dan dipenjarakan untuk pertama kalinya di Bancoy, Bandung. Setahun kemudian ia dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung tanpa menyerah pada keadaan. Soekarno membuat pledoi Indonesia mengunggat. 3. Pada tahun 1931, saat umurnya 30 tahun, ia bebas dari penjara. Ia mulai menyebarkan risalah mencapai Indonesia Merdeka. Setelah itu ia bergabung dengan Partai Indonesia atau yang disebut dengan Partindo. 4. Sayangnya pada 1934 Soekarno kembali dipenjara dan diasingkan ke Pulau Enda, Flores. 4 tahun di penjara, ia dipindahkan ke Bengkulu. Ia pun bebas dari penjara pada tahun 1945. Di tahun yang sama, Jepang mulai masuk dan menjajah Indonesia. Pada tahun 1945, ia merumuskan Pancasila, UUD, dan naskah proklamasi. Pada tahun yang sama juga, tepatnya pada 15 Agustus, ia mendengar bahwa Jepang menyerah pada Sekutu. Sehari kemudian, pada 16 Agustus, Soekarno dan Hatta diculik oleh tentara sukarela tanah air atau PETA. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Pada 17 Agustus 1945, ia bersama Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah Soekarno terpilih menjadi Presiden RI secara aklamasi sidang PPKI dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada tahun 1945 terjadi pemberontakan komunis. Presiden kemudian memerintahkan tentara Indonesia untuk merebut kembali Madiun dari PKI. Pada tahun 1960, ia membacakan rumusan Pancasila di sidang PBB, New York. Pada tanggal 30 September 1965, Soekarno mendapat kabar adanya pemberontakan G30S PKI dan wafatnya para jenderal. Kemudian, ia memberikan mandat kepada Soeharto menjalin jalannya pemerintahan. Surat perintah tersebut kemudian dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret. Pada usia 65 tahun, tepatnya 22 Februari 1967, Soekarno turun tahta sebagai presiden, digantikan dengan Soeharto. Insinyur Soekarno meninggal pada usia 69 tahun, tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Soekarno meninggal karena gagal ginjal, kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Sendiri, siapakah
pernah mengatakan, "Gantunglah cita-citamu setinggi langit, dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang."